Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Pada hari ini Anda bersama-sama dengan saya membahas ataupun mempelajari ataupun merenungkan satu lagi firman Tuhan dengan tajuk Setia. Mari kita semua tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk terus merenungkan dan juga mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kebaikan Tuhan pada saat ini dimanapun kami berada. Roh Kudus Tuhan menyertai kami agar kami boleh mendengar dan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih mendengarkan doa kami dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa dikhianati? Mungkin dikhianati oleh seorang sahabat, ataupun dikhianati oleh seorang kekasih, atau mungkin juga dikhianati oleh pasangan hidup Anda. Apa yang Anda rasakan? Apa yang mungkin kita rasakan ketika kita dikhianati oleh sahabat, oleh kekasih, atau mungkin oleh pasangan hidup kita? Nah, ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka sudah berjanji bahwa mereka akan menikah suatu hari nanti. Dan untuk menikahi wanita ini, si lelaki berjanji kepada wanita ini bahwa dia akan ke kota untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang, agar kemudian nanti setelah dia memiliki uang, dia akan kembali dan dia akan menikahi gadis ini, dan dia akan memberikan kehidupan yang senang, bahagia kepada si gadis ini. Si gadis walaupun dengan berat hati tidak mau berpisah dengan kekasih hatinya, tapi oleh karena dia percaya dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang dijanjikan oleh kekasih hatinya, maka dia pasrah dan dia mengiyakan kepergian kekasih hatinya untuk ke kota mencari uang. Si wanita menunggu dengan penuh setia kepulangan kekasih hati yang berjanji akan kembali untuk menikahi dia. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, lelaki ini kembali ke kampung halaman dengan tujuan ingin membawa orang tuanya untuk tinggal bersama-sama dengan dia di kota. Dan ternyata lelaki ini kembali ke kampung halaman membawa seorang wanita yang adalah istrinya. Seorang wanita yang kaya yang akhirnya sudah menjadi istri kepada sang lelaki tersebut. Ketika mengetahui akan perkara ini, wanita yang tadinya begitu setia menunggu kepulangan kekasih hatinya, mengetahui bahwa ternyata kekasih hatinya itu sudah menikah dengan seorang wanita yang lain. Betapa sedih dan kecewanya wanita tersebut. Sedih, putus asa, kecewa karena dia ternyata dikhianati oleh sang kekasih yang dia benar-benar kasihi, yang dia benar-benar percayai. Dan akhirnya gadis tersebut oleh karena tidak tahan, penuh dengan perasaan sakit hati, penuh dengan perasaan keputusasaan, akhirnya dia membunuh dirinya. Betapa sedih pengalaman yang dialami oleh si wanita tersebut. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan juga dilambangkan sebagai pasangan kekasih. Alkitab menuliskan bahwa gereja Tuhan ataupun umat-umat Tuhan ini dilambangkan sebagai mempelai wanita yang sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, ketika Yesus datang untuk kali yang keduanya nanti, untuk menikahi kita secara rohani
dan membawa kita pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu sebabnya kita itu harus menjaga hubungan rohani ini agar tidak dicemari dengan perbuatan khianat. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Yesus tidak akan pernah mengkhianati kita. Kenapa? Karena Yesus benar-benar mengasihi kita. Namun yang perlu kita pastikan adalah diri kita ini. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tidak akan pernah mengkhianati hubungan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan? Wanita tadi sakit hatinya karena dikhianati oleh kekasih hatinya. Begitu juga dengan Tuhan. Betapa sakit hati Tuhan, betapa sedih dan kecewanya Tuhan ketika Tuhan sadar, ketika dia kembali ke dunia ini untuk membawa kita ke surga, dan ternyata kita sudah mengkhianati Tuhan, sehingga kita telah mencemari hubungan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap setia dalam iman kita, dalam hubungan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, supaya nanti kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kembali ke surga. Nah, di Jepun ada sebuah tugu di hadapan sebuah stasiun kereta api di Shibuya. Dan tugu ini adalah tugu untuk memperingati seekor anjing yang digelar sebagai anjing yang sangat setia yang bernama Hachiko. Anda boleh mencari kisahnya di internet ataupun di mana-mana platform tentang kisah anjing yang setia yang bernama Hachiko. Hachiko adalah seekor anjing yang dipelihara oleh seorang tuannya yang bernama Profesor Ueno. Dan dia sangat mengasihi profesor ini, sehingga anjing ini akan selalu menghantarkan profesor di hadapan pintu kereta api, stasiun kereta api Shibuya. Dan ketika profesor akan pulang daripada universitinya, dia akan menyambut profesornya di depan pintu kereta api, stasiun pintu kereta api di Shibuya. Dan satu kali profesor ini meninggal dunia di kampusnya, dan Hachiko belum mengetahui bahwa profesornya sudah meninggal. Tetapi Hachiko menunggu profesor itu di hadapan pintu kereta api, stasiun kereta api Shibuya dengan setia, sampailah Hachiko menghembuskan nafasnya yang terakhir. Betapa setianya Hachiko. Dan kisah ini telah menjadi satu kisah inspirasi, sehingga akhirnya tugu Hachiko didirikan di depan stasiun kereta api Shibuya di Jepun. Nah, saudaraku, sepatutnya kehidupan kita juga adalah seperti Hachiko. Walaupun Hachiko hanyalah seekor anjing, tapi kesetiaannya kepada tuannya benar-benar sangat-sangat besar. Dan itu sepatutnya menjadi inspirasi ataupun aspirasi dalam kehidupan kita. Betapa kita perlu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, menjaga hubungan rohani kita kepada Tuhan dengan penuh setia. Mazmur 37 ayat 3 sehingga ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita tetap setia dalam hidup kita, menjaga hubungan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua, atau sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tuhan memberkati. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih dengan renungan yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya renungan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, satu panggilan untuk kami tetap hidup setia
menjaga hubungan rohani kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami sepanjang hari ini, ataupun sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.